Cek, 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 kedengeran suaranya? Kedengeran ya? Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya guys. Bertemu lagi dengan saya Sotani MX dari Didimex Jakarta. Pagi tadi kita udah ngebahas tentang masalah analisa terhadap market tipis-tipis dan juga memberikan strategis mapping dan juga sekaligus sinyal. Sinyal masih belum tersentuh. Mungkin tadi kita belum rezekinya pada pagi hari itu keburu market naik kembali ke atas. Nah, sekarang saya ingin kenapa tiba-tiba alasan saya pada pertemuan edukasi webinar pada hari ini membahas tentang masalah persoalan manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini menurut saya selama saya menganalisis terhadap pergerakan market, terus juga cara sistem trading bagaimana, ternyata menurut saya pada saat ini saya mengatakan psikologi terhadap manajemen risiko itu suatu hal yang fondasi yang begitu kuat sih menurut dalam pandangan saya. Karena alasan pertama saya bilang manajemen risiko itu adalah kalau misal kita punya uang sebanyak apapun, kalau misalnya manajemen risikonya, psikologi tradingnya tidak bagus dan tidak baik, menurut saya itu akan hancur-hancur juga. Karena hal ini tuh hal yang pokok, hal ini tuh hal yang benar-benar nggak bisa kita hilangkan dan tidak bisa kita hindari. Karena ini menjadi bagian yang menurut saya itu salah satu yang benar-benar sangat penting. Nah, ini pertemuan pada sore hari ini, yaitu kita membahas terhadap psikologi trading. Nah, apa sih itu psikologi trading? Ya, ini nge-lag sebentar. Bentar. Ya, lanjut. Psikologi trading itu secara bahasa sederhananya adalah merupakan keadaan mental seorang trader ketika menjalankan trading plan ataupun strategi trading yang berpengaruh terhadap kesuksesan dari hasil tradingnya. Tetapi psikologi trading itu hal yang paling pentingnya itu adalah keadaan mental pada seorang trader. Ketika dia menjalankan trading itu baik atau tidak, menjalankan sistem manajemen itu bagus atau tidak, itu menurut saya psikologi trading. Mental itu bisa dengan terus terang akan terus aman, asalkan dia memiliki manajemen menurut saya yang bagus dan baik. Tetapi mental itu bisa jadi rusak menurut saya ketika dia itu telah merusak terhadap money management dalam sistem trading kita menjalankan strategi. Itu yang pertama menurut saya. Kenapa? Karena kita merasa kadang kita dengan margin yang besar, kita dengan margin yang banyak, seolah-olah kita merusak manajemen itu, duit kita itu akan terus-terusan aman. Padahal setiap trading itu memiliki namanya sebuah konsekuensi juga. Dari semua bisnis investasi pasti memiliki namanya konsekuensi. Nah, konsekuensinya itu ada yang high risk, ada yang high return, ada yang low risk, ada yang low return. Nah, salah satu dari keunggulan dari bisnis trading forex itu adalah dia memiliki high risk, yaitu kita bisa mendapatkan suatu keuntungan yang begitu besar, tetapi dia juga bisa mendapatkan high return, dia mendapatkan suatu kerugian yang besar juga. Tetapi itu tuh dibantah oleh namanya manajemen. Manajemen itu bisa meminimalisir terhadap kerugian kita daripada profit kita yang begitu bisa kita besarkan. Sedangkan dalam keadaan rugi pun, bisnis trading forex itu bisa kita meminimalisir terhadap angka kerugian kita dalam kita menjalankan bisnis trading. Kenapa? Karena
bisnis ini tuh adalah bisnis yang bagus. Peluangnya itu untuk kita mengembangkan dana kita, untuk mendisiplinkan diri kita, itu sangat baik. Itu sangat benar-benar menurut saya sangat bagus di bisnis ini. Kenapa? Karena pada psikologi trading, keadaan mental trader itu sebenarnya sedang diuji ketika dia sedang melakukan transaksi. Disitulah peran terhadap money management. Jangan kita beranggapan bahwasannya market ini selamanya akan terus turun, market ini selamanya akan terus naik. Oh, ini misalnya trennya lagi naik, ya yaudah nggak usah kita untuk memundur-mundurkan stop loss atau gimana. Itu sungguh menurut saya sangat banget berpengaruh untuk merusak strategi dari trading kita, money management kita. Itu yang pertama. Jangan pernah untuk kita selalu lupakan terhadap money management kita kalau misalnya kita mau sukses dalam bisnis trading dan berhasil di bisnis trading. Lanjut. Nah, di sini saya tulis lagi, untuk itu berikut 4 tips bagi para trader dalam menjaga psikologi trading dengan baik layaknya trader profesional. Apakah kita termasuk trader profesional? Jelas. Apakah kita termasuk trader yang newbie? Juga bisa jadi. Semua itu tergantung terhadap kedisiplinan kita dalam menjaga money management kita, dalam menjaga terhadap strategi trading kita, dalam mengetahui terhadap ilmu teknikal kita, dan juga ilmu fundamentalnya. Itu adalah seorang trader. Tetapi dari tips-tips ini membahas terhadap psikologi trading agar tidak terjadinya mental yang buruk sehingga kita kepikiran, terus mental kita jadi hancur sehingga kita berpikiran kita tuh dalam menganalisa dan melihat market ataupun transaksi kita tuh tidak bisa berpikir jernih. Inilah tipsnya untuk kita selalu terhindar dari persoalan-persoalan masalah itu. Yang pertama, menggunakan uang dingin untuk trading. Itu hal yang sangat paling penting. Jangan pernah kita menggunakan uang yang panas untuk melakukan bisnis trading forex. Jangan. Karena pergerakan market itu bukan yang digerakkan oleh seorang bandar, tetapi trading forex itu market yang digerakkan oleh keadaan nilai yang sudah bergerak pada setiap harinya. Contohnya nilai terhadap pergerakan ekonomi yang di Amerika yaitu USD dolar Amerika indeksnya itu bergerak setiap harinya pada situasi dan keadaan persoalan ekonomi di negara tersebut. Dan juga nilai emas dan nilai dolar itu selalu berjalan. Bagaimana saat hari ini kuatnya berita terhadap ekonomi berpengaruh terhadap nilai emas, itu adalah bukan dari bandar yang digerakkan, tetapi terhadap pergerakan terhadap setiap keadaan psikologis pada faktor ekonomi yang ada di dunia. Itu yang pertama. Makanya kita selalu menggunakan namanya uang dingin. Jangan pernah kita menggunakan uang panas. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan uang panas, lalu kita tidak menjaga manajemennya dengan baik, kalau misalnya uang itu langsung ludes, bagaimana cara kita mengatasi solusinya? Itu tidak akan menjadi solusi, tetapi itu yang membuat kita tuh semakin benci terhadap bisnis trading forex, dan trading forex akan semakin namanya buruk, padahal bukan dari trading forexnya, tapi dengan cara kita menjalankan bisnis trading forexnya. Yang kedua, membatasi maksimum stop loss dalam sehari. Guys, kita tuh trading itu harus realistis. Kita trading itu nggak boleh memaksakan. Realistis dalam trading itu harus kita terapkan. Kenapa? Kita adanya membatasi maksimum stop loss dalam sehari atau dalam setiap transaksi itu adalah risk and reward ketika kita ikhlas mentransaksikan sebuah uang dana kita dalam bisnis trading forex. Uang yang kita ikhlas dalam pada keadaan kita rugi itu berapa yang kita ikhlaskan. Disitulah risk and reward itu bermain. Disitulah risk and reward itu untuk menjaga semuanya, memaksimumkan terhadap stop loss dalam satu hari. Jangan pernah kita merasa punya uang banyak, terus kita bisa depo lagi, dan lain sebagainya, untuk merasakan, market ini akan baik lagi. Market ini itu namanya spekulasi di luar namanya teknikal. Kecuali kalau misalnya kita punya pendorong teknikal dan juga analisa yang bagus bahwasannya, dengan alasan yang jelas, ini market akan baik lagi ke atas, boleh-boleh saja. Tapi di situ udah di luar namanya konteks manajemen karena nggak bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, trading itu kita pasti dalam sehari itu ada namanya kerugian, ada namanya keuntungan.
Tetapi namanya kerugian itu di dalam bisnis trading forex itu, kita bisa namanya meminimalisir secara perlahan dan meminimalisir secara sekecil-kecilnya dari angka kerugian kita. Tapi kita bisa mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Seperti itu, disiplinkanlah terhadap stop loss. Jangan pernah untuk kita memaksakan. Contohnya saya, kemarin saat malam sinyal saya kena SL, saya biasa aja. Karena apa? Saya tahu dalam trading itu nggak ada yang 100% itu profit. Kalau misalnya ada yang 100% profit, langsung dia jadi dewa. Pasti dia akan jadi kaya raya, bahkan jadi orang terkaya di dunia. Kenapa? Karena dia 100% nggak pernah loss. Itu yang pertama. Dalam setiap ketika kita start transaksi menggunakan stop loss, psikologi mental itu akan aman dibandingkan dengan kita yang kadang selalu merasa ini masih naik. Yang ada terseret, makin banyak angka kerugian kita, makin pusing kita melihat market. Saya harap untuk di Dimex Jakarta, untuk kita semua dan saya pribadi, maksimumkan terhadap stop loss dalam setiap kita bertransaksi. Jangan pernah memaksakan. Karena apa? Karena risk and reward sudah kita perhitungkan, analisanya sudah kita perhitungkan, dan kita tahu goals-nya kita, finish kita itu pada di titik mana, pada exit-nya itu di akhir pada di angka berapa, itu sudah kita perhitungkan semua. Jangan pernah kita melawan terhadap market. Itu membahayakan. Saya, kenapa tiba-tiba membahas terhadap materi ini? Karena saya tahu banyak yang masih bandel dan banyak masih nakal untuk melanggar terhadap money management. Padahal menurut saya, money management itu suatu hal fondasi yang begitu kuat cara kita untuk berhasil di bisnis trading forex. Ketiga, ketahui statistik, win rate, dan disiplin menerapkan trading plan. Nah, statistik win rate itu adalah kalau misalnya kita win itu mendapatkan profit itu, kita berapa persen, sedangkan kita mendapatkan kekalahan itu misalnya berapa persen. Contoh, dari angka 100%, 70% angka win kita, loss kita 30%. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan sinyal pakai, contoh dengan mengikuti sinyal XLUSD, misalnya TP-nya 7 poin, SL-nya bisa 3-4 poin atau 5 poin. Yang penting di bawah dari angka untuk kita menggapai keuntungan. Itu adalah untuk menjaga terhadap statistik win rate kita atau menjaga terhadap kedisiplinan diri kita untuk menjaga keuangan kita dengan baik dan benar. Ataupun minimalnya kalau misalnya kita tidak mau SL terlalu dekat, minimal sesuaikan dengan TP. TP-nya 6 poin, SL pun 6 poin. TP-nya 20 poin, SL pun 20 poin. Nggak apa-apa seperti itu. Jadi kita tuh nggak bisa untuk namanya SL itu jauh lebih panjang, SL itu jauh lebih panjang. Jangan. Kita harus mendisiplinkan diri dan disiplin menerapkan trading plan. Disiplin menerapkan trading plan itu apabila kita terkena stop loss, maka kita tunggu dulu, santuy, kita lihat dulu. Pergerakan kira-kira akan baik lagi untuk dia pullback atau dia reversal ataupun dia close back itu di angka berapa ya, pada di posisi keadaan seperti apa ya, itu kita lihat dulu. Nah, kalau misalnya kita lihat, wah ini udah close back, udah ada konfirmasi harganya, baru kita terapkan trading plan kita. Atau trading plan yang lain contohnya adalah, misalnya dia menembusi salah satu contoh 18.15 pada XAU semalam, maka kita punya trading plan berarti di 18.09 sampai 18.04 di situ bisa area kita buy. Disiplinkan untuk kita menyiapkan trading plan. Nah, keempat adalah evaluasi trade yang terkena stop loss. Saya pribadi selalu evaluasi setiap saya mengalami stop loss. Kenapa nih? Ada apa? Ada kesalahan apa pada analisa saya? Kira-kira kurang tepatnya bagaimana cara saya mendapatkan suatu entry and price action? Itu semua udah saya evaluasi kenapa dan kenapa. Karena untuk kebaikan dan mengembangkan potensi saya juga dalam menganalisis market dan juga agar saya tidak terbawa oleh sebuah ambisi dan nafsu sehingga melanggar terhadap nilai-nilai yang penting dalam bisnis trading forex. Lanjut. Nah, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa kemanfaatan buat diri saya sendiri dan juga untuk semua yang ikut berpartisipasi dalam mengikuti edukasi sore hari ini bersama saya. Mudah-mudahan terhadap poin-poin dan nilai-nilai yang sangat berharga dalam bisnis trading forex ini bisa kita pakai, bisa kita serap dalam hati dan pikiran kita agar diterapkan dalam kita di bisnis trading forex.
Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang-kurang kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.